Bagaimana caranya mengampuni? Teman-teman, pada bulan Januari tahun 1956, ada 5 misionaris Amerika yang pergi ke hutan Amazon Timur di Ekuador. Itulah kunjungan kedua mereka ke suku Huaorani yang menurut para antropolog merupakan kelompok masyarakat paling kejam dan brutal di muka bumi. Mereka memiliki budaya membunuh dan penelitian menunjukkan bahwa 60% dari suku tersebut mati karena dibunuh. Benar saja teman-teman, begitu para misionaris tersebut turun dari pesawat, mereka langsung ditombak mati oleh para anggota suku. Dan pembunuhan brutal itu menjadi berita utama di seluruh dunia dan menjadi sampul beberapa majalah seperti majalah Life, Time, dan Newsweek. Banyak surat kabar memberitakan tentang kematian para misionaris ini. Dan 2 diantaranya adalah misionaris Ned Sainz dan Jim Elliot. Namun beberapa tahun kemudian, Elizabeth dan Valerie, istri dan putri dari Jim Elliot, serta Rachel Sainz, saudari perempuan dari Ned Sainz, pindah ke desa Huaorani untuk menunjukkan kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada orang-orang yang telah membunuh anggota keluarga mereka. Pada akhirnya, pemimpin suku tersebut serta orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan ke-5 misionaris ini diubahkan dan menjadi orang Kristen. Guys, jenis pengampunan yang dicontohkan oleh Elizabeth Elliot, Valerie Elliot, dan Rachel Sainz memang sulit untuk kita mengerti, kecuali jika kita telah diampuni oleh Allah. Maka setelah kita menerima pengampunan dari Allah, bagaimana seharusnya kita mengampuni sesama? Lakukanlah 4 hal yang dilakukan oleh para wanita ini. 1. Lepaskan hakmu untuk membalas dendam. Roma 12 ayat 19 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Dia yang akan mengurusnya. Dan dia akan melakukannya dengan cara yang jauh lebih baik ketimbang dengan kamu. Yang kedua, respons kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa kamu telah sepenuhnya mengampuni seseorang? Berdoalah kepada Tuhan, minta Tuhan untuk memberkati orang yang menyakitimu. Alkitab mengatakan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Dan yang ketiga, beri pengampunan terus-menerus. Petrus pernah bertanya kepada Yesus dalam Matius 18 ayat 21 begini, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 22. Pengampunan harus diberikan tanpa henti. Dan yang keempat, selamatkan orang lain lewat kabar baik tentang pengampunan dari Allah. Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20 begini, "Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.
Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Karena kamu telah diampuni oleh Allah, maka Dia ingin kamu mengampuni orang lain juga. Tuhan akan membantu kamu, menyembuhkan rasa sakitmu, dan memampukan kamu untuk mengampuni mereka yang telah menyakitimu. Tuhan Yesus memberkati dan menolong saya dan teman-teman semua.